Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh pini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus panitia pembangunan musola, wabil khusus sahabat saya yang saya banyak belajar dari sukses story beliau, dari seorang office boy, tukang pel. Hari ini beliau memiliki cabang Rocket Chicken hampir 1000 cabang. Mudah-mudahan kawan-kawan saya yang hari ini masih merintis usaha bisa belajar banyak dari Bapak Nurul Atik Rocket Chicken. Ingat, pemuda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Belajarlah dari Bapak Nurul Atik bahwa sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Laki-laki harus paham perempuan itu paling benci dengan perempuan. Laki-laki harus paham perempuan itu paling benci dengan laki-laki. 1, otak kosong. 2, omong kosong. 3, dompet kosong. Hari ini banyak terjadi konflik rumah tangga gara-gara suaminya dompetnya kosong. Maka para laki-laki harus paham, hati perempuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul, Bu? Maka saya katakan suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik adalah yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Perempuan itu paling suka dengan cowok pendiam. Maksudnya apa? Diam-diam transfer, diam-diam belikan mobil, betul? Maka kalau ibu-ibu punya suami, setiap hari rumah tangganya kok diajak bersedih, ajak duduk suamimu, bisikkan di telinganya, katakan kepada suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini semua di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah. Maka mudah-mudahan berangkat dalam keadaan sehat dan pulang semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya yakin malam hari ini kita semuanya dipertemukan atas izin Allah dengan atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini kepada warga ungkep-ungkep Jambu Timur, Sekekep. Namanya aneh, Sekekep. Saya jadi kalau ngomong sekekep keingat Purel, perempuan rela diusel-usel. Kita berkumpul di desa Sekekep. Kalau cewek suka cowok itu setia, suka titiknya aja. Ini Sekekep, suka kekepannya saja. Atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini insya Allah, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Gus Miftah bikin kangen. Maka untuk memulai tausiah saya malam hari ini atas renovasi musola yang saat ini telah usai. Ini baru seminggu Pak Nurul bilang sama saya, Abah mau berangkat ke Jepara. Iya, saya ada beberapa undangan di Jepara. Walaupun undangannya rata-rata tidak lagi 3M, tapi 7,5 M. 7,5 M itu apa? Pitulungan setengah makso.
Jadi hari ini saya dibantai oleh media, difitnah, dihasut oleh media. Satu, katanya saya menelantarkan keluarga saya. Katanya saya menelantarkan orang tua saya. Saya bilang, mbok dipikir, saya santri ratusan semuanya gratis. Makan, minum, belajar di pondok tidak dipungut biaya. Saya pengajian di lokalisasi tidak pernah mereka mengeluarkan biaya. Bahkan para lonte-lonte itu saya openi. Saya pengajian di klub malam semuanya saya openi. Mosok orang tua saya sendiri ditelantarkan, itu kan gak logis. Saya yakin itu adalah buatan orang-orang yang tidak suka dengan dai-dai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka tolong orang-orang NU jangan terprovokasi. Kemudian yang kedua katanya apa? Miftah tarif dakwahnya 3 miliar. Selama di Jepara ini dan Karimun saya mempunyai 10 jadwal pengajian. Kalau 3 miliar berarti saya pulang membawa 30 miliar. Lak bojoku iso 1000. Lak duitku seminggu rong dino 30 miliar, lak manukku teles terus. Ini adalah fitnah-fitnah keji yang sengaja ditujukan kepada saya. Tapi apapun itu kalau semuanya dijalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Maka Gus Miftah sering bilang, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada keindahan setelah perjuangan. Betul? Yakin. Jangan pernah sakit hati dengan omongan orang. Ingat kata-kata Gus Miftah. Ketika ada orang membicarakan kejelekanmu, hal-hal yang negatif tentang dirimu, itu hanya sampai kepada telinga kamu. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hati kamu. Maka kalau ada orang ngomong jelek tentang kamu, biarkan saja. Kenapa dia ngomong yang jelek-jelek? Karena hatinya jelek. Karena orang baik pasti yang diomongkan yang baik-baik. Orang jelek yang diomongkan pasti yang jelek-jelek. Itu artinya kalau kamu dibicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Lah. Maka saya pesan yang pertama, bagi semua panitia pembangunan musola, jangan Anda merasa yang paling berjasa. Jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian diinjak-injak justru dia menjadi orang hebat dan luar biasa. Contohnya sahabat saya ini Pak Nurul Atik. Ketika beliau menjadi office boy, sedang ngepel lantai, ditertawakan sama tamu-tamu yang ada di situ. Tapi ketika kemudian Allah berkehendak, yang dulunya seorang karyawan office boy, yang dulunya tukang ngepel, sekarang omsetnya dalam 1 tahun lebih dari 1 triliun. Tapi lucunya ngundang Gus Miftah, amplopnya ditawar. Wis murah dinyang. 3M matur nuwun Mas Miftah. Kalau kemudian Allah nyuwun sewu, kalau kemudian Allah berkehendak, enteng untuk mengangkat derajat kalian dari seorang office boy, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang punya ratusan outlet, bahkan hampir 1000 rocket chicken yang ada di Indonesia. Maka jangan pernah malu dengan keadaanmu hari ini. Ingat anak-anakku, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Maka ketika kalian melihat kesuksesan Pak Nurul hari ini, tolong lihatlah kesuksesannya dari prosesnya. Saya selalu mengatakan, ketika saya ketemu dengan Menteri BUMN di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV, saya bilang sama Erick Thohir, Mas Erick, Anda tahu nggak kenapa keringat itu asin? Kenapa Gus? Iya, keringat itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Maka kalau saya disuruh milih olahraga, milih jalan atau lari, saya pasti pilih jalan, bukan milih lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Maka tadi pagi saya goes naik sepeda di Jepara. Alhamdulillahirobbilalamin, saya termasuk orang yang suka goes naik sepeda karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi godaan janda di era new normal, harta tahta Gus Miftah. Ada janda di sini? Ada janda di sini? Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Maka yang jomblo-jomblo, banter yang jomblo, nikahlah dengan janda.
Kalau kamu nikah dengan janda, subhanallah, ibarat naik kuda, nggak perlu diajari, lari sendiri. Kalau dilihat dari parasnya, di sini banyak rojali. Apa itu? Rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya pink. Oh pas. Rondone lemu nih. Saawak kok weteng kabeh to yu. Tapi nggak apa-apa. Kalian yang merasa gemuk, kalian santai saja. Cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Tapi kalau cowok lebih disukai cowok yang fokus seperti saya, badannya six pack seperti saya daripada yang gemuk. Kenapa? Karena cowok seperti saya yang badannya kurus, mohon maaf, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Kamu yang gemuk santai saja. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Kowe lak ndek bojo lemu, Kang. Mau keloni setengah jam, sikilmu kram tak kandhani. Maka apa? Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadikanlah semuanya atas dasar keikhlasan, dan ikhlas itu bisa muncul ketika ada nama cinta di dalamnya. Maka mohon maaf, orang yang punya cinta di dalam hatinya yang kita kenal dengan bahasa agama mahabbah akan menjalani segala sesuatu dengan nyaman dan indah. Masjid ini, musola ini akan penuh dengan jamaah manakala warga kampung punya rasa cinta untuk datang ke dalam masjid. Maka yang pertama saya ingatkan, supaya musolamu rame, tolong yang membuat harus ikhlas. Gak usah Anda menjadi orang yang paling berjasa. Iki musola bisa rampung karena saya yang mengerjakan, karena saya yang nyumbang, karena saya yang bertanggung jawab. Gak penting bro. Hari ini banyak orang yang merasa sok penting. Belajarlah kepada cerita ini. Saat wanita mengandung, semua temannya datang, semuanya memegang perut wanita dan berkata, Mbak selamat ya atas kehamilannya. Betul? Tapi tidak ada yang datang kemudian mendekati suaminya memegang burungnya dengan mengatakan, Mas kerja yang hebat. Enggak ada. Artinya apa? Filosofi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kerja keras kadang tak pernah dihargai. Perempuan yang hamil dipegang perutnya, tapi Pak Nurul yang menghamili tidak pernah dipegang burungnya. Bukan begitu Pak Nurul? Maka jangan pernah Anda merasa berjasa. Ini bisa jadi karena saya yang nyumbang. Kayak malam hari ini pengajian bisa terlaksana karena saya. Enggak, tapi semuanya atas izin Allah. Maka mari kita tata malam hari ini hatinya dengan penuh rasa cinta. Yang jelas cintaku padamu seperti coronavirus. Artinya apa? Tidak nampak tapi sangat serius. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Enggak percaya silahkan dicoba. Ayo nguyuh Kang. Belangkonmu apik men. Luwih gede ndase daripada belangkone iki. Nya banceri ngombe wi mesake wi. Muga-muga mulih kowe rabi ya. Rondo anak 15. Nah, kayak ditangkap Mbak Eka Kulo niku nggak pernah minum kayak gini ya. Saya minum minuman kaleng, soft drink itu saya nggak minum. Saya tidak minum soft drink, apalagi softtek ya. Po winter nangkapnya, mesti mantan copet ini. Akan saya awali pengajian malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada orang yang datang ke tukang potong rambut untuk minta dirapikan rambutnya. Begitu dipotong rambutnya, sang tukang cukur mengatakan kepada orang ini, Mas, Anda saya kasih tahu. Apa Pak? Ternyata Tuhan itu tidak pernah ada. Saya begitu banyak mengislamkan orang ateis. Salah satunya orang Islandia, namanya Audur Linda. Perempuan cantik, usianya 21 tahun. Sebelumnya dia orang Kristiani, kemudian tidak percaya dengan Tuhan alias ateis.
tapi ketemu saya 10 menit masuk Islam. Mas Deddy Corbuzier bertahun-tahun sejak zaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari belajar Islam, ketemu sekian banyak ustadz dan kiai, dia belum mantep dan klik dengan Islam. Alhamdulillah ketemu saya 8 bulan dia menyatakan masuk Islam. Saya punya teman, punya jamaah dari Thailand, seorang DJ seksi, namanya DJ Katy Butterfly, yang hari ini kalau bikin blogger food dia suka makan apa itu pare. Nah, pare. Dia suka makan sambel-sambelan. Kenal saya tahun 2019, 2021 dia menyatakan masuk Islam. Padahal dulu mohon maaf kalau dia perform lagi nge-DJ di panggung, dia hanya pakai BH dan sempakan tok. Maka itulah kenapa kalau saya ketemu dia pasti pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, tapi supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Saya jadi bintang tamu di Kick Andy bersama seorang pendeta dari Semarang, lulusan teologi Amerika. Dia pernah memurtadkan 80 orang. Ketemu saya dalam waktu setengah jam, minta nomor HP saya. Dia mendatangi hotel saya 2 minggu kemudian, konsultasi soal Islam hanya 30 menit. Akhirnya dia meninggalkan agama lamanya dan akhirnya memutuskan masuk Islam. Artinya apa? Saya pengen semuanya mensiarkan Islam ini dengan keindahan. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, tak kasih tahu. Apa Gus? Orang non-Islam tidak melihat Quranmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau pengen orang non-Islam menganggap Islam ini agama yang indah, caranya bagaimana? Tampakkanlah Islam dengan keindahan akhlakmu. Maka akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam tanpa harus menghina orang non-Islam. Maka ketika saya masuk gereja di Penjaringan dalam rangka peresmian gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia, saya ceramah di situ dalam rangka peresmian, tapi saya dibully habis-habisan selama berbulan-bulan. Bahkan dikatakan Miftah kafir. Apakah saya marah? Enggak. Ketika orang mengatakan Miftah masuk gereja kafir, cukup saya bilang kalau kafir ya syahadat lagi. Selesai. Toh orang kafir 70 tahun membaca kalimat tahlil sekali, mohon maaf terbakar kekafirannya. Maka jangan pernah menjadi orang sumbu pendek. Kayak hari ini orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah, orang-orang NU amal-amalannya kemudian banyak dibid'ah-bid'ahkan oleh orang-orang itu. Sampean santai saja. Kayak bapak iki lho gendong anak kaya ra duwe dosa. Utuk. Yalah, bojone diceluk ayo Bu mulih dhisik kelon dhisik. Oke. Dan akhirnya istrinya nyusul saudara-saudara. Minggu mulih sing lanang langsung nyanyi tul jaina ora nudul ora penak. Nudul krasa penak sing didudul dangan-dangan. Oh kakinya kenapa? Oh adiknya. Kan aku jadi ingin. Ini yang di belakang anak-anak hadroh namanya apa ini? El Fatah. El Fatah pemuda gitu maksudnya. Insya Allah saya besok masuk surga El Fatah saya ajak. Tapi ya itu saya di surga kelon sama bidadari, kalian hadroan terus. Ini Joko semua, jomblo semua. Ya Allah, nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah, jomblo, menjijikkan. Akhirnya apa? Saya ulangi ya, tampakkanlah Islam dengan penuh keindahan. Maka Gus Miftah itu santai banget. Ngomong agama ya rileks-rileks saja. Soalnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu datang ke sini sudah dengan berbagai persoalannya, dengan berbagai problemnya. Di rumah sudah ada masalah, di sawah sudah ada masalah, di keluarga ada masalah. Datang pengajian kok malah dibuat susah. Enjoy saja. Saya mau tanya, test case. Orang yang datang ke klub malam, ke tempat-tempat seperti itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Orang susah. Makanya dia datang ke klub malam, ke tempat hiburan mencari kesenangan. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka Gus Miftah bikin pengajian yang menyenangkan supaya mereka mencari kesenangan di tempat pengajian, bukan di klub malam. Kan asik. Pengajian haram, kafir, cangkemmu. Maka slow saja, ngaji ala Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah
saya hampir setiap saat ada orang yang minta diislamkan gara-gara mereka menonton YouTube saya. Termasuk salah satunya orang dari Australia, namanya Antonio Scodori. Dia datang dari Canberra. Lihat saya mengislamkan Deddy Corbuzier, seorang the best mentalist in the world 2 kali di Amerika. Orang ini datang ke Jogja. Bro, I will to be a Muslim. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Utakmu ranyanda, ini ranyanda. Para bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gampang bro. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak clock. Oh no Mas Nurul. Saya tanggal 20 Desember dapat undangan dari komunitas Katolik di Amerika. Di California, di Los Angeles, di New York. Pak Nurul ikut apa enggak? Itu kenapa di belakang? Oh layarnya mati. Yo maklum rung lunas. Nanti selawatan ya. Nanti nyanyi lagu Mendung Tanpa Udan. Awak mengerti mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? Ngerti lah? Mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan itu ibarat kata lain adalah ngaceng tanpa kelon. Lah ya mendung tanpa udan kok, lah ya pengen tanpa kelon tapi rupamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Slow mawon lah. Lah di ana wong ngomong Miftah ke cangkeme basa ora apa-apa daripada kowe kelakuanmu sing basa, ngono ta. Gue mesti rondo iki. Lah guyune ngebas hahaha. Tak gruwantel gulumu lho kowe. Sing penting happy Mbok nggih. Oh iya nang ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Oh. Orang rumangsani tungkai meletek yuyu. Akhirnya apa? Orang ini bilang, Mas, kamu sampean tak kasih tahu, God is nothing. Tuhan itu nggak ada. Kemudian orang yang dipotong rambutnya ini bertanya, Pak, saya mau tanya sama sampean, kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada? Apa jawaban si tukang potong rambut? Kalau memang Tuhan itu ada, Mas, coba kamu lihat. Kenapa sampai hari ini masih ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Tuhan ketika melihat orang-orang seperti itu? Jawaban orang ini apa? Dia tidak bisa menjawab, cuma terdiam. Oh bener ya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada orang sakit gak bisa berobat, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa masuk rumah sakit, orang miskin gak bisa makan? Kemana Tuhan? Begitu selesai rambutnya dipotong, dia mau keluar rumah dari tukang potong rambut, Allah langsung kasih jawaban. Jawabannya apa? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Sopo sing ngomong kaya Gus Miftah bualang. Jan ho matamu. Kalau saya kan nggak acak-acakan. Iklan sampo mbahmu. Iklan sampo lho. Saya kemarin iklan itu saya ngambil, tapi iklan kopi karena saya suka ngopi. Kuwi yang ngono nyuguhke yang ganteng tutupe pink danco. Pink lho gitu loh. Loh lah kurang aja toh. Itu menandakan Gus Miftah gemar janda matamu. Oh alah, jijik. Sapa sing gawe wedang iki Mas sapa? Oh, baju hitam. Jenenge sing lemu. Jenenge sapa kae? Jenenge sapa kae? Oh kowe. Jenenge sapa? Mbak Yuli. Ya Allah. Sapa jenenge? Yuli. Bojone Yuli jenenge sapa? Itu sebelah ya. Oh, kowe halah. Iki lak didelok bojone Yuli sing lanang iki fitness iki. Awake fit atine ngenes. Mas jenengmu sapa, Bro? Jenengmu sapa? Mas Nur. Oh, jenenge Nur ki cahya kholes ki wong sing ikhlas. Ikhlas duwe bojo galak tak kandhani. Nah takon Yuli karo Nur kholes sok matine dhisik endi? Ah, dhisik kholes apa dhisik Yuli?
Dhisik Kholis. Soalnya Kholis stres mikirke bojone ngeyelan kaya Yuli. Mas Kholis santai wae lan di bojo galak. Waline Gusti Allah ki Mas Kholis rata-rata bojone galak. Jadi lah bojomu galak, kamu dua kemungkinan. Satu, kamu akan diangkat menjadi walinya Allah. Nomor dua, min alamatil setruk. Pak Nur Kholis tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mau tahu? Tolong Nur Kholis dicontohkan. Nur Kholis batin kiai ini asu. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu dia mau keluar rumah, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut, ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Kemudian dia kembali masuk ke dalam rumah tukang potong rambut. Apa dia katakan? Mas, sampean sekarang saya kasih tahu. Apa? Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak pernah ada. Buktinya apa? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba dilihat di depan rumah kamu. Kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Apa jawaban tukang potong rambut? Hei Pak, awakmu tak kandani. Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak datang ke rumah tukang potong rambut untuk saya potongkan rambutnya? Dijawab sama orang yang luar biasa ini. Sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Rongewu mbahmu. Emangnya aku cowok apaan? Ini mesti anak Yuli. Maka kalau kemudian kita berbicara masjid, saya sampaikan, membuat masjid, membuat musola itu pasti jadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah mampukah kita untuk memakmurkan masjid dan musola kita. Aku itu tahu tersinggung Pak Nurul pas ngaji ning Jepara sekitar tahun 2016. Tak ceritani ya. Betapa kemudian manajemen masjid kita itu bobrok banget ya. Dan kejadiannya ndelalah ning Jepara. Waktu itu di daerah mana saya lupa, pengajian di pagi hari, acara hari Minggu pagi. Saya ada pengajian di Jepara. Pulang selesai pengajian jam 10 pagi, Pak. Saya lewat masjid mau sholat duha. Kebetulan perut saya mules sekaligus mau ke toilet. Begitu saya masuk toilet, ternyata toiletnya dikunci. Ketemu penjaga masjid, saya tanya, Pak, saya mau masuk toilet, mau ke toilet, BAB, kemudian saya pengen sholat duha. Jawaban penjaga masjidnya apa? Mohon maaf Pak, toilet masjid dibuka nanti menjelang duhur, jajal. Mosok aku kebelet ngising jam 10. Kon ngenteni duhur jam 12. Lah ya selak kepesing to kuwi. Inilah yang kemudian masjid-masjid itu menjadi sepi. Akhirnya orang larinya ke SPBU yang buka 24 jam non stop. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana kemudian kita membuat masjid ini menjadi ramai, menjadi makmur, tidak hanya bisa membangun tetapi juga mampu memakmurkannya. Hari ini banyak orang bisa membangun rumah di sorga, tetapi mereka tidak bisa menempatinya. Siapa? Orang yang ketika di dunia membangun masjid dan musola, tetapi tidak bisa memakmurkannya. Akhirnya dia punya rumah di sorga, tidak bisa ditempatinya, hanya dilihat saja. Saya sampaikan, kadang-kadang bangun masjid sama bangun WC, pahalanya sekarang malah banyak bangun WC. Buktinya apa? Masuk masjid gak betah, begitu masuk maunya keluar, gak pengen berlama-lama di masjid. Tapi begitu masuk WC, ya Allah betah. Apa meneh wis karo ndelok TikTok, tak kutuk. Didodok, wis rampung apa durung? Durung. Begitu senangnya dia masuk WC,
tapi dia tidak suka masuk masjid. Kenapa? Karena manajemen yang salah. Maka musola Baitul Muttaqin saya doakan tidak hanya jadi musolanya, tetapi juga makmur jamaahnya. Amin Allahumma amin.